anna ahlul ilmi billahi ta'ala syanuhum al-amalu ala haqaiqil ibadat kama taqaddama lana minal qaul wa tariquhum al-ihtimamu bil asrari ta'at wa adabuhum fis shalah mura'atu zahiriha bil khusyu'i wal waqari fil ruku' was sujud. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, anna ahlal ilm, bahwasanya seorang pemilik ilmu billah, yakni orang yang kenal dengan Allah, yang kenal dengan Allah. Artinya orang yang punya ilmu, yang takut kepada Allah, yang disebut dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi bukan hanya sekedar ahlal ilm doang, tapi ahlal ilm billah, orang yang belajarnya karena Allah. Sya'nuhum al-amalu, maka kerjaan mereka adalah beramal ala haqaiqil ibadah, beramal di atas hakikat ibadah, beramal dengan hakikat suatu ibadah. Jadi suatu ibadah itu lahu zahirun wa haqaiq. Apa zahirnya? Zahirnya salat, gerakannya, hakikatnya khusyuk. Zahirnya orang puasa nggak makan, hakikatnya menahan hawa nafsu. Likulli syai' zahir wa batin. Segala sesuatu ada zahir, ada batinnya. Wa likulli syai' syari'ah wa haqiqah. Segala sesuatu ada syariatnya, ada hakikatnya. Sama ibadah begitu juga. Nah ini orang-orang yang benar-benar mereka itu belajar karena Allah, kerjaan mereka sya'nuhum adalah beramal dengan hakikat ibadah, bukan zahirnya doang. Asal ngerjain gitu. Aku mah yang penting sholat, gimana kayak sholatnya gitu. Yang penting puasa, bagaimana kayak puasa. Bukan begitu orang-orang yang belajar karena Allah. Bukan begitu keadaan mereka, bukan begitu kebiasaan mereka. Mereka beramal dengan hakikat. Maka ada kitab namanya Sifat Salatil Muqarrabin. Bentuk gambaran bagaimana sholatnya para wali, itu tipis kitabnya. Nah di situ dijelaskan bagaimana seorang wali sholat, yang pasti bukan zahirnya doang, begitupun batinnya. Sampai ada seorang ulama makan, kalau kita kan makan dulu, dia enggak setiap kali lukmah, setiap kali suapan yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dia ucapkan Bismillah dan Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Tiap kali suapan, bukan makan doang. Kalau kita kan Bismillahi awalahu wa akhirahu, karena kelupaan baca. Atau awalnya Bismillah, ntar ujungnya Alhamdulillah. Tapi ini orang enggak setiap kali suapan gitu. Ustaz, ribet banget sekali suapan mengucapin Bismillah Alhamdulillah. Enggak ribet orang makan cuma 3 suap. Kalau kita makannya apa? Piring banyak loh. Nah ini orang-orang yang begitu kenapa bisa? Karena tadi makannya sedikit. Maka ketika baca Bismillah Alhamdulillah nggak ribet. Karena apa? Makan cuma 3 suap. Dan itu mungkin, mungkin bukan hal yang mustahil gitu. Cobain, pengen nyobain sehari makan 3 suap, 3 suap, sesuapnya secentong, segini nih. Kama taqaddama lana minal qaul, sebagaimana telah dibahas pembahasannya sebelumnya. Tadi dibahas gitu ya. Wa tariquhum, dan tariqah mereka, jalan mereka, al-ihtimam, fokus bi asrarit ta'at, dengan rahasia-rahasia ketaatan. Jadi mereka itu fokus dengan apa tuh? Asrar, rahasia itu ya. Wa adabuhum fis shalah, dan adab-adabnya di dalam salat, mura'atu zahiriha, dia jaga zahirnya.
Jadi bukan hanya asrornya, tapi juga menjaga zahir. Ini yang penting nih. Ya. Makanya kalau orang belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tasawuf dengan belajar ilmu fikih bareng, maka akan bagus dia punya zahir batinnya. Batinnya khusyuk, zahirnya bagus. Tapi kalau orang belajarnya lengkap, dia pakai baju asal-asalan, pakai kaos oblong kadang-kadang, kadang sholat pakai baju bola. Ketika selesai sholat ditanya, lu kok pakai baju bola? Yang penting hati gue gitu. Padahal kan nggak begitu. Ya. Yang namanya ibadah tuh kayak buah ya, kayak buah, punya kulit, punya isi. Ya. Orang akan mengambil buah yang apa? Yang luarnya bagus, karena orang nggak tahu dalamnya. Gitu. Tapi akan bermanfaat jika dua-duanya bagus. Ya. Luarnya bagus, dalamnya bagus. Ada orang lihat luarnya bagus, pasti makan busuk, dibuang nggak? Buang. Gitu. Ada orang di luarnya jelek, busuk, itu tadi bagus, dibuang nggak? Dibuang juga. Pokoknya yang paling bagus, zahiran. Allahumma ja'al sarirati ahsan min alaniyati. Nah, itu. Allahumma ja'al sarirati ahsan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah bagian batinku lebih cakep daripada bagian zahirku. Waja'al alaniyati shaliha. Tapi jadikan zahirku itu juga bagus gitu. Ya. Memang yang namanya yang Allah lihat kan hati. Cuman kan orang lihatnya apa ya? Zahir. Ya, agar sempurna kita punya ibadah, zahir batin cakep. Ya. Hati buat Allah, zahir buat orang. Gitu. Orang bisa contoh gitu maksudnya. Ya. Paham ya? Nah, jadi adab mereka, yakni adab orang-orang yang mengenal Allah, para aulia Allah, mereka menjaga zahirnya dengan khusyuk. Khusyuk nih, tenang. Ya. Khusyuk anggota tubuhnya nggak gerak-gerak, nggak garuk-garuk, ya, nggak gerak-gerak, nggak garuk-garuk. Itu sama tuh ya, gerak-garuk gitu. Itu namanya apa tuh? Wal wagari, dan apa wagar? Penuh wibawa, penuh dengan ya wagar. Ya. Fir ruku' wa sujud, dalam ruku' dan sujudnya. Ya. Liya'lamal 'abdu, agar seorang hamba tahu anna salatahu kal hadiyah, bahwasanya salatnya itu kayak hadiah. Ya taqarrabu biha ila rabbi, yang mana dikasih itu hadiah kepada Tuhannya tuh ya. Jadi salat kita itu kayak hadiah yang kita kasih kepada Allah. Falyahdar, maka hati-hatilah ia, antakuna alaihi hayyinatun, ya. Jangan sampai tuh hadiah tersebut hayyinah, hadiahnya rendah, hadiahnya jelek. Fayakunu ala rabbi hayyinan ahwan. Ya, maka dia itu kepada Tuhannya merendahkan, meremehkan. Nauzubillah min dzalik. Kita kan kalau ngasih orang yang kita demen, yang kita kasih yang paling bagus. Ya, tapi kalau kita ngasih musuh atau kita ngasih orang yang kita nggak demen, ya nggak sebagus yang kita demen. Summa liyakun batinuhu asyadda mura'atin, kemudian hendaklah ia menjaga batinnya dengan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya mura'at, penjagaan. Jaga batin nih, yaitu mahallu nadharir Rabb, tempat pandangan Allah. Ya. Waliya'lamal abdu, yakinan, agar seorang hamba itu tahu dengan yakin, annahu, bahwasanya ia bi'ainillah, bahwasanya ia sedang berada di pandangannya Allah. Ya. Ini bahasanya dalam ya, annahu bi'ainillah, bukan anallaha yanzur, bukan. Annahu bi'ainillah. Sama-sama mirip-mirip, sama-sama dipandang Allah. Cuman kalau bi'ainillah tuh dia hadapan Allah, seakan-akan ente di depan matanya Allah. Ya. Hendaknya seorang hamba yakin bahwasanya dia sedang dipantau Allah, musyahidun batinuhu, ya, menyaksikan batinnya, ya, kama yusyahid zahiruhu, ya, sebagaimana zahirnya. Falyata'addab baina yadayil maula, maka beradablah di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Waliyasrif kulliyata hammihi ilaihi, dan arahkan
ya fokus kita seluruhnya kepada Allah ya. Nah, kemarin ini menyambung pembahasan di Kuitang nih ya, masalah khusyuk ya. Bahwasanya memang ya sangat sulit untuk khusyuk 100% sulit gitu. Ya paling enggak lah dirinya gitu. Makanya selalu ada pikiran yang masuk. Nanti dibahas di sini, pikiran yang masuk. Nah, harus dilawan. Gitu. Yang kemarin saya bilang ya, kita mau ceramah gitu. Allahu Akbar. Ada ide masuk. Keleng lah. Lawan. Ya salah kita. Sebelum ceramah belum nentuin soalnya. Sebelum sholat belum nentuin judul ceramah. Akhirnya masuk tuh pikiran. Gitu. Ya. Wal aslu fi hadhil ibadat dawamu ittisalil qalbi billah, dan asalnya ini ibadah atau ibadah ini ya, apa sih asalnya ibadah? Kenapa sih kita disuruh ibadah? Nah, itu dia alasannya apa? Dawamu ittisalil qalbi billah, yaitu ya terus menerusnya koneksi hati kepada Allah. Jadi agar hati kita terus koneksi sama Allah. Itu. Ini kan yang kita mesti jaga nih, koneksi kita sama Allah. Karena kalau hati kita nggak koneksi sama Allah, ya akan ada penurunan dari segi ibadah. Bahkan bisa maksiat. Misal kata begini, saya nyuruh Andi baik-baik sama perempuan, hati-hati. Ya. Saya bilang kalimat begitu tuh. Gak lama datang perempuan. Oh iya, kemarin habis dibilangin guru jangan. Bisa tuh kita tinggalin. Karena masih ingat kalimat guru. Tapi kalau bilangnya udah lama mungkin udah lupa. Kayaknya boleh dah gitu. Kayaknya boleh tuh. Mungkin ini waktunya kali, isyarah kali. Gitu kan. Udah takwil tuh. Ya kan? Makanya kita terus ulang-ulang baca Quran, diulang biar peringatan tuh terus ada di otak kita. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa tuh. Anil hawa fa innal jannata hiyal. Nah, kalau kita baca terus ya begitu. Ya. Muraqabah ya, sifatul muraqabah? Merasa diawasi Allah. Tuh muraqabah, itu penting ya. Muraqabah ada dua, muraqabah Allah, muraqabatullah sama muraqabatul ustad. Merasa diawasi Allah, merasa diawasi guru. Ya. Dalam dunia tarekat begitu, muraqabah. Ya. Kita jalan, ya. Ketika kita jalan ada ujian itu, ada perempuan cakep. Kalau ente muraqabah, merasa diawasi Allah, ente tinggal tuh. Ya. Gitu. Tapi kalau kita nggak merasa diawasi Allah, ya terlihatin aja terus. Nah, jadi apa sih intinya ibadah tadi? Agar kita terus connect sama Allah. Ya. Wajam'ul ham, dan menghimpun fokus. Hadza huwa sirrus shalah wa ruhuha. Ini merupakan rahasia salat dan ruhnya. Nah, tuh ruhnya salat apa tadi? Terus koneksi sama Allah. Makanya saya pernah cerita dulu ada seorang ada seorang syekh namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, salah satu tokoh ya, pendiri tarekat Syadziliyah. Ya. Ketika itu ada perkumpulan para masyayikh, para ulama. Ya. Kemudian Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili memang wali kutub pada zaman itu, wali kutub. Diminta untuk ceramah, ya Syekh. Ya. Ayo ngasih ceramah. Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, "Kaif ana ulqil khutbah wa antum hauna?" Bagaimana saya bisa ngasih ceramah, ngasih ilmu sedangkan antum ulama di sini semua? Apa yang saya mau sampaikan? Gitu. Bahasa tawadu. Yang ulama udah nggak usah dinasihatin, tapi beliau cuma nanya, "Hal shallaitum?" Apakah kalian sudah sholat? Gitu. Orang-orang kaget semua. Masa iya sekolah ibarat profesor dokter belum sholat sih gitu, ya kan? Hal shallaitum. Nah, jamaah faham maksudnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini bukan sholat biasa ini, ya Syekh. Ma mana sholat alladzi aradta? Apa makna sholat yang kau maksud di sini? Nahnu sholaina. Kami sudah sholat semua. Tapi ketika antum nanya begitu, kita mikir ini sholat apa ini? Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim
daimun alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Itu orang yang dalam sholatnya mereka daim. Apa daim di situ? Nah, dawamu dzikrillah. Jadi ada yang namanya sholat daim. Ya. Sholat daim. Apa sholat daim? Dawamu dzikrillah atau dawamut tisal billah. Terus terkoneksi sama Allah. Ini yang azim, ini sholatnya para aulia ini. La yastati ya an yusalli misla hadha sholat hadhihi sholat illa aulia. Sholatnya para arifin. Apa namanya? Sholat. Ya, sholatud daim. Sholatud daim. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Tuh ya. Apa sih sholat daim? Dia habis sholat zuhur, ya, habis itu kan zikir. Habis zikir, habis itu ngapain? Hah? Kerja. Nah, kerja. Urusan-urusan masing-masing. Nah, kalau para aulia enggak, mereka habis setelah sholat mereka terus koneksi sama Allah, nggak putus sampai waktu sholat yang berikutnya. Nah, itu namanya sholat daim. Jadi ka'annahum ya la yazalu fis shalah. Seakan-akan mereka itu masih terus dalam sholat, nggak keluar dari sholat. Ya. Kapan berakhir mereka sholat? Salam. Bayarnya kapan? Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim salamun. Nah, salamun hi hatta matla'il fajr. Ya. Jadi berakhirnya mereka nanti ketika salam. Mana salam? Ketika mereka bertemu dengan Allah. Ya. Berarti salamnya pas meninggal. Ya. Lah habis sholat lagi. Habis sholat lagi. Sholat lagi. Daimun. Pakainya fi'il apa isim? Isim. Ya. Jelas ya? Alladzina hum ala salatihim daimun. Itu ya. Itu hakikatnya sholat. Makanya inna sholata tanha anil fahsya. Apakah boleh orang ketika sholat berzina? Jangan berzina. Minum aja nggak boleh, makan aja nggak boleh. Bagaimana orang yang sedang sholat daim berzina? Bagaimana orang yang sedang sholat daim mencuri? Minum, makan aja nggak boleh. Ya, gitu. Paham ya? Ya, paham kalimat ini nih, ajib nih. Ya. Nah, jadi intinya sholat tuh di situ gitu. Pantas dikatakan sama Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, karena begini sholatnya mereka nih, daim gitu. Ya. Apa kira-kira yang bisa yang menjaga kita seperti ini? Ya itu ilmu. Ilmu. Kita lagi jalan naik mobil, sholat. Pernah nggak sholat sunnah di mobil? Hah? Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Terus sholat aja, sholat aja. Boleh nggak? Boleh. Itu masih sholat loh. Ini nggak sholat, duduk, tapi dianggap sholat. Nah, namanya sholat apa? Itulah kalau orang-orang sufi itu kadang-kadang suka ditanya, udah sholat belum? Udah, padahal belum, misalnya gitu. Sholat secara hakikat udah, tapi secara syariat belum, gitu ya. Tapi nggak boleh, gitu. Yang penting udah sholat, eling kalau kata orang Jawa, eling ya. Yang penting ingat Allah, itu nggak bisa ya. Tuh. Karena kalau kita makan nggak cukup ingat makan, yang penting gue udah ingat makanan, nggak kenyang, kudu makan. Sama sholat gitu juga. Tapi tadi ya, jadi ada sholat ahlus syariat, ada sholatnya ahlul hakikat. Sholat ahlul syariat, sholat lima waktu. Sholatnya ahlul hakikat, sholatud daim. Dua-duanya mesti kita kerjakan. Tapi kalau yang ahlul hakikat tergantung makomnya. Kalau emang makomnya masih syariat, nggak usah. Tapi dawamu dzikrillah, terus menerus ingat Allah, itu sesuatu yang mahmud, cakep, luar biasa ya. Fa bihadzal ma'na tafa bihadzal ma'na, dengan makna inilah tatafawatu ahwal
ahwalur rijal wal al-musallin. Nah, jikalau dilihat dengan makna ini, maka sholatnya orang itu berbeda-beda keadaannya. Ya. Jadi kalau secara zahir sama, rukunya sama, dirinya sama. Nah, tata fawatnya di mana? Perbedaannya di mana? Di maknanya itu. Ya. Di makna sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu khusyuknya, ittisalnya, itu yang orang nggak lihat. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu raka'atani tarka'uhuma fi tafakkurin wa i'tibarin wa i'tiqadin khairan min qiyamil lailatin wal qalbu sahin. Ibnu Abbas mengatakan, 2 rakaat yang kau kerjakan dengan tafakkur, dengan iktibar, dengan i'tiqad. Nah, ya. Tafakkur berpikir. Jadi ketika baca Quran direnungin ayatnya. Iktibar mengambil pelajaran. Wa'tiqad dengan penuh keyakinan. Itu lebih bagus daripada sholat sepanjang malam sedangkan hatinya lalai. Ya. 2 rakaat berkualitas. Khusyuk, rukunnya Masya Allah, hatinya nyambung sama Allah. Lebih afdal daripada sholat 100 rakaat sepanjang malam tapi hatinya kemana? Ya. Makanya kualitas lebih utama dari kuantitas. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Tabarok, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, bukan aktsaru. Ya. Bukan aktsaru tapi apa? Ahsanu. Untuk menguji kalian yang mana yang paling baik, bukan yang paling banyak. Ya. Tapi kalau seandainya banyak baik ya lebih bagus ya. Banyak baik lebih bagus daripada sedikit baik gitu ya. Cuman kalau langsung banyak baik kayaknya sulit ya gitu. Orang dikit dulu, dikit baik, nambah lagi terus ya. Wa malladzi yunkisu shalah wa yushinuha, orang yang mengurang-ngurangin salat dan menjelekkan salat. Fa huwa ma yaridu 'alal qalbi. Ya. Maka apa yang datang atas hatinya minal hadhil khawatir, daripada lintasan-lintasan as-sarifah yang memalingkan orang andawa mittisal billah, wahya salah satu asya. Oh ya. Jadi sesuatu yang bisa mengurangi salat, bisa ngejelekin salat, yaitu apa yang datang kepada hati daripada khawatir, lintasan pikiran as-sarifah yang memalingkan orang daripada dawamittisal billah, daripada orang terus connect dengan Allah. Ada berapa tuh? Nah, ada 3 yang bisa memalingkan orang dari khusyuk, dari koneksinya dengan Allah. Ada 3. Apa itu? Yang pertama, khawatir, fikir, dan azam. Ya, khawatirun wa fikrun wa azmun. Yang pertama khawatir, yang kedua fikrun, yang ketiga azmun. 3 perkara yang bisa memalingkan kehusyuan kita, yang bisa memutuskan koneksi kita dengan Allah ya. Ini pasti ada ini, dan pasti semua orang pernah mengalami. Siapa aja itu orang ya. Hatta suatu ketika Asy'abul Hasan Sazili dikisahkan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, ketika beliau sedang di hutan lagi khalwat, masuk hutan beliau yusolli, ketika sholat ya ada singa datang, la yataghayyar la yasrif anis sholah, enggak berpaling hatinya dari sholat, terus khusyuk sampai salam. Malam kedua datang lagi, masuk ke hutan lagi, dia sholat, ada seekor anak burung terbang, terganggu dia. Selesai sholat istighfar, bertanya kepada Allah, ya Allah, kemarin saya sholat ada singa, saya nggak bergetar hati saya sedikit pun. Tapi kenapa gara-gara burung kecil saya bergetar? Saya terganggu sholat saya. Kan aneh kan ya? Singa nggak terganggu, burung terganggu. Apa kata Allah? Ada suara hatif, ada suara bisikan, kemarin engkau masuk hutan yang pertama karena aku, maka seberapapun yang datang menyeramkan engkau nggak takut. Tapi ketika masuk yang kedua, engkau masuk bukan karena aku, sehingga gangguan kecil pun akan mengganggu. Artinya apa? Sekelas beliau aja terganggu dengan suara burung. Ya apalagi anak bocah lari-larian kan gitu. Apalagi kita kan, apalagi kita itu. Ya. Jadi jangan pernah kita mengira, walau ada wali udah khusyuk semua. Ya bisa jadi, mungkin, sangat mungkin. Cuman pasti ada gangguan. Ya. Kayak Rasul lagi sholat, terganggu ada suara anak kecil, air Rasul percepat sholatnya itu. Ya. Karena kembali lagi tadi ya, nggak ada apa, kayaknya khusyuk 100% tuh kayaknya sulit, sangat-sangat sulit ya.
Nah, ini dia. Ammal khawatir, adapun khawatir lintasan pikiran, fahiya hadhihi allati tamurru bil qalb. Maka itu adalah yang terlintas di hati. Ya, yang jalan, maro yang muru ya, yang jalan yang melintas di hati. Wala sabata laha, nah, tapi sifatnya la sabat. Sifatnya kagak netep. Sifatnya kagak netep. Cuman lintasan aja. Contoh misal lagi salat ya Allahu Akbar. Oh iya. Dulu gue punya teman namanya Fulan gitu. Ini kagak. Pokoknya tahu-tahu ujuk-ujuk begitu aja gitu. Nggak hilang, ntar hilang gitu. Oh iya, ini kan begini, ntar hilang. Itu namanya apa tuh? Khawatir. Makanya jadi bahasa Indonesia tuh ya. Khawatir gitu. Khawatir nih, aneh khawatir nih. Ya, itu bahasa Arab itu. Fa idza ijtama 'alal qalbi minha iddatul khawatirin apabila berkumpul pada hati banyak lintasan pikiran ya, banyak lintasan, udah variabel banyak, nggak satu doang, banyak variabel. Sorot fikron, maka jadi fikir ya. Contoh, ini ceramah yang bagus ini nih, kan itu khawatir tuh. Oh iya benar juga kan ada ayat gitu. Nah, ayatnya ini, terus hadisnya ini. Nanti kalau bisa itu ceramahnya ntar gini ini yang sebagaimana yang guru pernah bilang gini. Tuh, itu namanya fikir ya. Kalau variabel sudah banyak namanya apa? Fikir. Fa idza ajma al qalbu wa azama ala fi'li syai'in min dzalik sura azman. Kalau hati sudah terhimpun dengan itu pikiran tadi dan sudah pengen mengerjakan itu namanya azman. Oh iya, benar juga ya. Adalah ntar ceramahnya gitu aja dah. Ntar ceramahnya gitu aja dah. Udah azam 3 tuh. Ya. Jelas paham? Jadi kalau masih lintasan namanya apa? Khawatir. Kalau sudah banyak khawatirnya namanya fikir. Kalau sudah mantap pengen dikerjain azam. Tuh ya. Allahu Akbar. Habis ini kemana lagi ya? Jarahnya. Kayaknya ke luar Batang bagus. Jangan dah, siang-siang panas banget. Enaknya di sono yang ademan tuh Bah Priuk tuh ngadem-ngadem kan bisa rebahan di situ. Iya benar Bah Priuk juga bagus dah ya. Allah Akbar, Bah Priuk dah ya, Bah Priuk dah. Bismillah dah. Gitu itu namanya. Itu kena semua tuh. Ya. Dari khawatir, fikir dan azam. Walladzi yanbaghi lil musalli, maka yang sepantasnya bagi orang salat an ya'tamid fi salatihi, dia berpegang dalam salatnya mujahadata hadhil asya, untuk melawan ini semua. Ya, binafiha wa sarfiha an qalbi, dengan menghilangkannya, memalingkannya dari hatinya tuh. Berusaha tuh bagaimana ngilangin ini. Segala apapun cara itu. Sebenarnya kalau Allah kasih gampang sih gampang. Ya. Karena kita sering mengalami begini. Allahu Akbar.